Kembali dengan saya, nama saya adalah Wardia, CGP Angkatan 7 yang berasal dari SMP Negeri 1 Sibolga. Pada saat ini saya bersama rekan guru Saudara Pak Patli Novandi sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sibolga. Nah, pada saat ini saya akan melaksanakan pra-observasi kepada Bapak tersebut. Baiklah Pak Patli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Oke. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan Bapak. Nah, sebelumnya nantinya saya akan mengadakan observasi di kelas ya Pak ya. Untuk mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di kelas. Dan mengapa pada hari ini melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal Pak ya, sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri nantinya, supaya Bapak itu dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, kemudian tentunya lebih bermanfaat kepada siswa ya Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini? Nah, mungkin ini yang menjadi masalah Bu. Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu agak kurang menarik Bu. Sehingga nilai anak-anak ini tidak sesuai dengan nilai yang kita harapkan. Jadi mengapa Bapak mengatakan bahwasanya tidak kurang menarik itu di mananya gitu Pak? Saya rasa Bu, sistem pembelajaran yang saya buat ini masih satu arah gitu. Oh begitu ya Pak ya. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Pak ya. Nanti ketika Bapak masuk di kelas, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada peserta? Baik Bu, berdasarkan rancangan yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang pertama melalui pembelajaran diskusi. Peserta didik ini dapat mendeskripsikan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dengan benar. Terus yang kedua, melalui pengamatan video dan literatur peserta didik dapat mendeteksi dan membedakan antara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dan hikmah sujud dengan benar. Yang ketiga, peserta didik ini Bu mampu mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dan hikmah sujud dengan benar. Yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik ini dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Terus yang kelima, peserta didik ini mampu mengamalkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah begitu. Berarti ada 5 tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nantinya. Oke Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam proses pembelajaran nantinya? Untuk area pengembangan ini Bu, yang hendak saya capai yang pertama itu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan ini saya ingin peserta didik mampu untuk membedakan antara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan pada aspek keterampilan peserta didik ini mampu untuk mempraktekkan kembali sujud sahwi, sujud syukur, sikap, yaitu peserta didik dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Pak, jadi bagian area pengembangan yang hendak Bapak kembangkan nanti berarti ada 3 ya Pak ya. Ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, kemudian juga ada sikap gitu ya Pak ya. Saya ingin mendengar dari Bapak bagaimana dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak susun dan siapkan dan yang akan nantinya Bapak terapkan di dalam kelas gitu, seperti strategi pembelajaran yang akan diterapkan, kemudian model pembelajaran seperti apa, dan metode pembelajaran seperti apa nantinya yang akan Bapak terapkan di kelas. Baik Bu. Untuk strategi pembelajaran ini Bu, yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi.
berdasarkan kemampuan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, Bu. Kemudian saya akan membagi ke dalam kelompok diskusi belajar berdasarkan kemampuan murid, keterampilan, dan keaktifan murid. Dan untuk mode pembelajaran saya akan menggunakan mode pembelajaran inquiry. Untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan begitu. Oke. Baik Pak, jadi rencana pembelajaran akan Bapak terapkan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid gitu ya Pak ya, yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional gitu ya, yang menggunakan metode pembelajaran inquiry dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan ya Pak ya. Betul sekali. Oke, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, Bu, beragam ya Bu, contohnya yaitu menggunakan contoh-contoh gambar, teks sederhana, LKPD yang akan saya susun ke dalam bentuk PPT dengan menggunakan laptop dan LCD. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan ya Bapak melaksanakan kegiatan proses pembelajaran itu, di mana dan di kelas berapa dan jam berapa? Saya sudah penasaran ini Pak dengan yang akan Bapak tampilkan nantinya. Rencananya Bu, insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Kamis Bu, pada jam pelajaran yang pertama, les 1, 2, 3, di kelas 8-10. 8-10 ya Pak ya. Oke Pak, baik Pak, jadi nanti pada hari Kamis les 1-3, kemudian di kelas 8-10 ya Pak. Baiklah, saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan memperhatikan juga, mencatat hal-hal yang terjadi nantinya di dalam proses pembelajaran. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, setelah saya melaksanakan beberapa observasi di kelas, nantinya terakhir saya juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak ya, yang mungkin nanti akan didampingi oleh tenaga pengajar praktek juga. Oke, sebelum kita mengakhiri percakapan ini Pak, saya mau bertanya kira-kira ke Bapak, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita ini Bu, saya dapat gambaran ya Bu tentang bagaimana nanti saya akan menerapkan proses pembelajaran di kelas. Seperti media apa yang akan saya gunakan, model pembelajaran seperti apa, juga materi dan PPT sudah dapat saya persiapkan dari sekarang. Oke Pak, baiklah. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi. Sampai ketemu kembali ya Pak di kegiatan observasi nantinya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Semoga kita sehat-sehat selalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak seluruhnya. Baik anak-anak seluruhnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak seluruhnya, seperti yang Bapak sampaikan minggu yang lalu, hari ini kita masuk pada materi pembelajaran tentang sujud ya. Tapi sebelumnya Bapak akan mengutarakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan apa itu sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video nanti dan literatur, peserta didik dapat mendeteksi perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan hikmah sujud dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan hikmah sujud dengan benar. Yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk, nanti kalian dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Yang kelima, kalian dapat mengamalkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, di sini Bapak mau bertanya dulu dengan kalian. Yang pertama, apa itu sujud? Ada yang bisa menjawab? Oke, sebelumnya angkat tangan ya. Baik, Bapak tunjuk. Silakan jawab, Fitra. Bertanggung dan tutup pasangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teruskan dulu buat teman. Baik ya, itu benar sekali. Sujud adalah bentuk pasrah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pertanyaan Bapak, kapan kita melakukan sujud syukur? Baik, silakan dulu. Baik, silakan jawab. Amanda. Sujud syukur dikerjakan karena ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tepuk tangan. Kita melakukan sujud syukur pada waktu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, setelah kita tadi pertanyaan, di sini kita masuk kegiatan ice breaking dulu. Baik, perintahkan kepada Bapak sebelumnya, silakan dulu bro, relax ya, relax saja, relax. Boleh diikuti nyanyinya ya. Sambil goyang-goyang juga boleh. Oke, baik anak-anak, di sini Bapak ada tampilan gambar di depan. Nah, kira-kira nah di sini setelah kalian lihat dan perhatikan, kira-kira siapa yang bisa menjabarkan apa dari maksud gambar di depan ini? Kalian siapa kira-kira? Ya. Baik, ini pelajaran lagi disampaikan dulu. Gambar yang pertama, kalau dia mencetak gol, dia bersujud kepada Allah. Lakukan sujud. Sujud. Ya. Nah, terus Gambar yang kedua, dia mendapatkan hadiah terus dan sujud nah, ya, terus dan berterima kasih kepada orang tuanya. menceritakan kepada orang tuanya ya, atas prestasinya. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, di sini ada dasar hukum tentang sujud syukur. Ada hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amra yasurru wa rasajidan lillah. Artinya coba dibacakan bersama-sama. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang sesuatu yang memeriahkan dia, tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Baik, baik anak-anak, di sini akan Bapak sajikan video tata cara sujud syukur. Silakan disimak sebentar. Sujud syukur. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 3 kali. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ini cara yang kedua. Dan di sini Bapak nanti akan memberikan teks yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan Bapak bagian kertas di mana kalian nantinya akan berdiskusi untuk review kembali apa yang sudah kalian lihat dari video pembelajaran sujud tadi.
dari kelompok yang pertama akan mempraktekkan tata cara sujud syukur. Silakan kelompok yang pertama, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian dari kami. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kelompok yang kedua, tata cara sujud sahwi. Silakan. Waalaikumsalam. Saya akan mengajarkan satu cara sujud sahwi atau ragu-ragu dalam sholat. Saya akan mempraktikkan. Kuat, jangan. Itu praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok yang ketiga, silakan dipresentasikan. Siapa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah yang dilakukan di dua saat. 1. Menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. 3. Menghadap tilawah. 4. Sujud salat rakaat. Nah, baik, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah maju mencontohkan dari cara sujudnya masing-masing. Jadi sini Bapak akan mengulangi kembali apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Jadi Bapak mulai dari yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur itu tata caranya yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua posisinya sujud seperti sujud dalam keadaan sholat. Yang ketiga apa doanya? Jadi apa hikmah dari sholat sujud ini nak? Yang pertama terhindar dari sifat sombong. Yang kedua yang ketiga keempat jadi itulah hikmah dari sujud syukur. Terus posisi yang kedua itu ada sujud sahwi. Nah, tadi kalian berdua sudah mencontohkan. Jadi sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam keadaan sholat. Jadi pada waktu dalam keadaan sholat tiba-tiba lupa ya beberapa rakaat ini. Atau tiba pada waktu rakaat kedua atau ketiga atau keempat. Nah, jadi pada waktu kita mau memastikannya
Di situ kita baru melaksanakan sujud Sahwi. Itu posisinya di mana? Di akhir sebelum salam. Nah, cara sujud sahwi yang pertama di sini, setelah selesai tasawuf akhir, sujud dengan membaca yang kedua bangun lagi, sujud lagi. Doa yang sama, apa doanya lagi? Yang ketiga, duduk kembali dan diakhiri dengan hikmah sujud sahwi. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Dengan sujud mengampuni kesalahan. Yang kedua, mengajarkan supaya bisa memahami orang lain jika orang segera memaafkan. Nah, ini yang ketiga tadi yang disemuakan oleh Jarman ya. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama, sujud dilakukan di luar salat, berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah. Yang keempat, takbiratul ihram. Yang kelima, sujud satu kali dengan membaca sajadah wa inna ilaihi raji'un wa sangko-sangko wa rasahu bi'alihi terus sejenak duduk, sejenak salam. Baik anak-anak, setelah selesai materi pembelajaran kita hari ini, maka Bapak akan memberikan kalian tugas secara berkelompok seperti tadi, di mana nanti tugas ini akan kalian lakukan secara bersama-sama. Yang pertama itu membuat video praktek pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tadi kan satu-satu kelompok, yang ini sekali tiga langsung masing-masing kelompok harus memberikannya. Kapan ini dipresentasikan Pak? Ini nanti videonya langsung saja kalian kirimkan lewat WA Bapak. Waktunya Bapak berikan minggu depan sudah harus bisa diselesaikan. Bisa anak? Bisa Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya refleksi. Yang pertama, nanti di sini akan kalian sediakan dulu kertas masing-masing. Dikerjakan nanti dikumpul. Yang pertama, apa kesan kalian tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini? Yang tentunya mengenai tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, dari tiga materi itu apa saja yang belum kalian pahami? Terus yang ketiga, bagaimana yang belum kalian pahami? Sudah? Yang keempat, masih ada tak kesulitan dalam materi yang kita praktekkan tadi? Jadi sekian dulu materi pembelajaran kita untuk hari ini, dan nanti akan kita lanjutkan pembelajaran kita minggu depan dengan pembelajaran yang sama. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pati. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, saya minta opini sebentar ya Pak ya. Saat ini saya akan melakukan percakapan coaching terkait apa yang sudah Bapak lakukan kemarin, yaitu kegiatan belajar yang sudah saya observasi. Kita nanti ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira dari obrolan kita nantinya Bapak atau yang Bapak harapkan itu seperti apa? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan coaching kita, nanti saya harapkan Bu kita saling sharing tentang hal-hal pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Apa kekurangan saya, bagaimana perbaikan ke depannya, saya ingin masukkan dari ini. Jadi Bapak ini sharing ya Pak ya. Jadi yang Bapak inginkan terkait apa yang dilakukan kemarin. Kemudian apa yang perlu diperbaiki di sini? Ya, benar sekali. Baik Pak, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah praktek mengajar yang saya observasi? Saya merasa lebih lega Bu terkait pembelajaran yang kemarin. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, merancang media pembelajaran tidak seperti biasanya. Saya merasa
sini jauh lebih lega, jauh lebih plong, karena anak-anak juga Bu saya lihat begitu antusias Bu dari sebelumnya. Ya, saya ingin melihat. Saya juga melihat seperti itu Pak. Antusias ya Pak ya, karena beliau lebih baik. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan, yang Bapak sampaikan kepada saya Pak ketika waktu partisipasi itu ada 5 ya Pak ya? Apakah menurut Bapak itu sudah tercapai? Oh, alhamdulillah Bu, menurut saya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin ketika praobservasi itu sebagian besar sudah tercapai ya Bu. Karena melalui pembelajaran inquiry Bu, peserta didik ini mampu mendeskripsikan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Terus yang kedua, melalui pengamatan video dan literatur peserta didik dapat mendeteksi perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah di media sosial dengan benar. Terus yang ketiga, terlihat ketika tanya jawab dan diskusi. Mereka sudah bisa membedakan antara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Tapi mereka belum bisa membuat video singkat tentang praktek sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur, namun sudah bisa mempraktekkannya. Terus yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik ini belum menyusun review konten di beberapa platform Bu, karena pada saat pembelajaran tidak ada yang membawa HP Bu. Namun tugasnya akan dikirimkan pada pertemuan minggu depan nantinya. Terus yang terakhir yang kelima Bu, pengamalan saya lakukan dengan membuat rubrik penilaian untuk diri sendiri. Oke, ya. Lalu bagaimana dengan strategi pembelajarannya ya Pak ya? Apakah menurut Bapak sudah terlaksana? Kalau strateginya Bu, memang sudah berjalan ya Bu. Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu menurut Bapak nih, hal apa yang perlu Bapak perbaiki dari praktek mengajar yang Bapak lakukan kemarin? Kemudian hal apa yang harus Bapak lakukan? Yang pertama mungkin Bu, dari persiapan rencana pembelajaran harus tetap dipertahankan. Karena memang kalau kita mau mengajar itu Bu, harus ada persiapan yang baik agar kita tahu tahapan-tahapannya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Namun perlu kebiasaan juga, dengan membentuk kelompok itu juga perlu dipertahankan Bu. Namun mungkin perlu diperbaiki di awal pembelajaran juga. Saya harus memotivasi siswa terlebih dahulu, menghubungkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian saya merasa pembelajaran yang saya lakukan masih kurang berpihak kepada siswa. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kemudian saya harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia. Oke Pak, jadi menurut Bapak yang perlu diperbaiki adalah di awal pembelajaran Bapak harus memotivasi siswa, menghubungkan pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan datang ya Pak ya. Kemudian terus Bapak juga tadi memperbaiki alokasi waktu ya Pak ya. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan Bu, saya rasa mulai dari sharing dulu dengan teman-teman sejawat dulu ya Bu. Besok mungkin pada jam istirahat, siapa tahu dari sharing dengan teman-teman Bu, saya dapat ide baru lagi dalam mengajar ini. Sekali Pak ya, itu adalah ide yang sangat bagus ya Pak ya. Dan sejawat siapa tahu menemukan cara yang baru ya Pak ya. Biasakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak pada murid, dan memperhatikan alokasi waktu ya Pak ya. Saya jadi penasaran nih Pak, bagaimana hasilnya nanti? Kalau sudah Bapak lakukan hal yang seperti ini Pak ya. Jadi kira-kira kapan nih? Kapan Bapak rencana akan memulai perbaikan yang Bapak rencanakan? Mulai dari mana dulu? Saya mulai dari dari rekan ya, dari rekan sejawat dulu, dari MGMP dan rekan sejawat yang ada di sekolah ini Bu. Siswa juga kemungkinan ya Bu. Kira-kira menurut Bapak indikator keberhasilan apa yang Bapak inginkan dari perubahan yang Bapak lakukan? Dari kalau perubahan Bu, ya dari seluruh peserta didik Bu, saya merasa senang belajar agama dan perubahan yang saya lakukan. Bagus sekali ya Pak ya. Bapak tadi akan
karena saya sudah merasa sudah lega dan kelompok. Oke. Pak, terima kasih atas waktunya.